Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar. Anak-anakku sekalian, siapa saja yang gak masuk hari ini? Iya, semua masuk semua ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Sumber energi. Nah, sumber energi panas berasal dari apa saja coba? Masih ingat tidak? Iya, dari api dan matahari. Kalian masih ingat tidak bagaimana cara memanfaatkan sumber energi panas? Iya, untuk mengeringkan pakaian, lalu mengeringkan ikan asin, untuk memasak. Oke, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok diskusi. Satu kelompok berisikan 4-5 orang ya. Sekarang kalian buka teks tentang manusia dan lingkungan alam. Silahkan kalian baca lalu amati teks tersebut bersama dengan kelompokmu. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusimu di depan kelompok masing-masing ya. Kalian tahu tidak? Teks yang baru saja kalian baca itu termasuk dalam teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu disebut juga teks penjelasan peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan alam sekitar kita, seperti fenomena alam dan fenomena sosial. Tugas kalian adalah menggarisbawahi kata-kata kunci yang ada di dalam setiap paragraf dalam teks manusia dan lingkungan alam. Lalu kalian tentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Oke, sudah selesai semua. Silahkan kalian membuat kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, kesimpulan atau ringkasan itu berisikan tentang inti dari teks bacaan yang sudah kalian baca. Sekarang kalian buka halaman 30 di buku paketmu ya. Nah, di situ ada tugas pengamatan. Jadi tugas pengamatan ini akan kalian lakukan di rumah bersama dengan kedua orang tuamu atau orang yang ada di dalam rumahmu. Nah, ya. Di situ sudah ada list pertanyaan yang akan kalian isi beserta tabel terkait dengan pengamatan yang akan kalian lakukan. Seperti contohnya, kondisi geografis rumah kalian itu terletak di wilayah apa? Apakah dataran rendah, dataran tinggi, atau di dekat perkebunan? Lalu yang kedua, pekerjaan orang-orang yang ada di sekitarmu. Ketiga, kalian ditugaskan untuk mengamati hubungan antara interaksi lingkungan dengan manusia. Contoh, petani kebun dengan singkong yang ditanamnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan hak-hak anak. Yuk kita baca buku tentang konvensi hak-hak anak. Ada 4 hak anak menurut konvensi hak-hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Ada 4, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak berpartisipasi, dan hak tumbuh kembang. Ada juga hak-hak sebagai seorang pelajar. Nah, kalian memiliki hak-hak sebagai siswa nih. Apa saja haknya? Iya, betul sekali. Hak untuk belajar. Yang kedua, hak untuk mendapatkan nilai. Iya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kasih sayang dari guru. Iya. Sekarang kalian buka lembar selanjutnya. Di situ sudah ada tabel untuk kalian mengisi hak-hak kalian sebagai seorang anak di rumah dan hak kalian sebagai seorang pelajar atau siswa yang ada di sekolah. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, yang pertama tadi kita belajar tentang meringkas teks eksplanasi. Iya, kita mengetahui apa saja sih teks eksplanasi dan bagaimana membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Yang kedua, mengamati interaksi lingkungan antara manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan sosial budaya. Yang ketiga, mempelajari tentang hak-hak anak, hak-hak sebagai anak dan hak-hak sebagai siswa di sekolah. Oke, semoga pembelajaran kita pada hari ini memberikan manfaat untuk anak-anakku sekalian ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.